Assalamualaikum sahabat-sahabat misteri, selamat datang kembali di channel Misteri Tejo. Di episode kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang banyak beredar di platform YouTube dan menjadi perbincangan banyak orang. Cerita ini bukan sekadar misteri biasa, tapi kisah mencekam tentang seorang tukang ojek online yang tanpa sadar mengantar penumpang dari alam gaib. Dan dari sinilah semuanya berubah. Apa jadinya jika yang naik di jok belakang itu ternyata sudah meninggal dunia sejak lama? Bagaimana jika satu persatu penumpang yang datang bukan manusia seperti kita, tapi makhluk dari dunia lain yang punya urusan belum selesai? Inilah kisah penuh ketegangan, kejaran gaib, pesan-pesan aneh yang muncul di tengah malam, hingga pertemuan emosional dengan arwah adik kandung sendiri yang selama ini telah tiada. Semua akan diceritakan dalam kisah berjudul Tukang Ojek Online yang Membawa Penumpang Gaib. Semoga yang sudah like dan subscribe ke channel ini selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dilunaskan segala hutangnya, dan dijauhkan dari gangguan makhluk halus. Amin ya Rabbal Alamin. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Jalan-jalan yang biasanya padat kini tampak lengang. Hanya sesekali dilalui kendaraan yang melintas dengan cepat, meninggalkan cipratan air dan suara dacitan ban yang menggema di kejauhan. Lampu-lampu jalan yang berkedip sesekali menciptakan bayangan-bayangan samar di trotoar basah, seolah menari-nari bersama embusan angin dingin yang menelusup hingga ke tulang. Dani, seorang tukang ojek online berusia 32 tahun, tengah berteduh di bawah pohon trembesi besar yang berdiri di pinggir Jalan Haji Nawi. Jaket hujan tipis yang ia kenakan sudah basah kuyup, begitu pula sepatunya yang becek terkena air genangan. Malam itu Dani sudah hampir putus asa. Dari sore hingga lewat pukul 11 malam, hanya 2 order yang berhasil ia dapatkan. Aplikasi ojol di ponselnya sepi. Ia berharap setidaknya ada 1 order lagi sebelum pulang, cukup untuk beli makan besok pagi. Di sela dingin dan gelisahnya, ponselnya bergetar. Notifikasi masuk, order dari Jalan Mawar dekat TPU Tanah Kusir. Titik jemput itu langsung membuat Dani menelan ludah. Wajahnya sedikit berubah, ada keraguan terpancar jelas. Astagfirullah. Tanah Kusir? Gumam Dani lirih. Ia menatap layar ponsel yang menunjukkan jarak hanya 300 meter dari tempatnya berteduh. Nama pemesan, Nina. Rating 5 bintang. Deskripsi foto profil samar-samar memperlihatkan wajah perempuan muda dengan rambut panjang. Tidak ada yang mencurigakan selain satu hal. Jam order yang hampir tengah malam. Dan lokasi jemput yang tepat berada di depan gerbang pemakaman. Dani memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Rezeki jangan ditolak. Bismillah. Dengan berat hati, ia menghidupkan mesin motornya dan melaju perlahan menuju titik jemput. Jalanan menuju TPU Tanah Kusir terasa berbeda malam itu. Daun-daun berguguran, tertiup angin yang menderu dari arah utara. Lampu-lampu jalan di sekitar makam tampak redup, bahkan sebagian padam. Saat Dani berhenti di depan gerbang TPU yang besar dan berlumut, jam digital di dashboard motornya menunjukkan pukul 23.47. Ia melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang memesan ojek. Ah, mungkin nunggu di pinggir jalan, gumamnya. Tiba-tiba dari balik kabut hujan yang tipis muncul sosok perempuan. Ia berdiri di bawah pohon kamboja yang tumbuh tepat di samping gerbang makam. Pakaiannya berupa jaket hoodie warna abu-abu, dan ia mengenakan masker medis putih. Rambut panjangnya tergerai basah menutupi sebagian wajah. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam menunduk. Dani mengerutkan dahi. "Mbak Nina?" Perempuan itu tidak menjawab, tapi langsung berjalan menuju motor dan duduk di jok belakang tanpa suara. Gerakannya lambat namun pasti. Dani tidak bisa melihat jelas wajahnya karena tertutup rambut dan masker. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melihat ke cermin spion kanan. Refleksi penumpangnya tidak ada. Jantung Dani berdegup kencang. Ia cepat-cepat menatap ke belakang langsung dan perempuan itu masih duduk diam.
Cermin mungkin berembun, pikirnya. Ia mencoba mengalihkan pikiran. Mau kemana, Mbak? Perempuan itu menjawab dengan suara pelan namun jelas. Jalan Melati, nomor 21. Suara itu terdengar seperti berbisik di telinga Dani, padahal penumpangnya duduk di belakang. Tidak terdengar seperti suara orang dewasa, lebih seperti suara gadis remaja yang lelah. Dani mengangguk pelan, kemudian menyalakan motor. Ia belum sempat memulai perjalanan ketika ponselnya kembali bergetar. Ia lihat sekilas. Aplikasi ojolnya keluar sendiri. Ia mencoba membukanya lagi, tapi aplikasi menolak terbuka dan menampilkan pesan error. Data tidak ditemukan. Nah, ini apalagi? Desah Dani sambil menekan tombol kembali. Perempuan di belakangnya tiba-tiba berkata, "Cepat ya mas, saya harus pulang sekarang." Suara itu terdengar sedikit lebih berat seperti gema dalam gua. Dani tak menjawab. Ia putuskan untuk langsung jalan saja. Di tengah guyuran hujan, mereka melewati jalanan sepi menuju Jalan Melati. Namun, Dani mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Petunjuk arah di ponselnya menunjukkan jalur aneh, berputar-putar di dalam area yang sama. Ia bahkan merasa sudah melewati toko bangunan di pojokan 3 kali. Hujan tidak reda. Lampu-lampu jalan tampak lebih suram dari biasanya. Dan semakin jauh ia mengemudi, semakin dingin udara yang ia rasakan. Napas Dani mulai terlihat seperti asap, padahal ia masih berada di luar ruangan. Motornya tiba-tiba terasa berat, seolah ada yang menarik dari belakang. "Mbak, ini bukan ke Jalan Melati ya?" Tanyanya ragu. Tidak ada jawaban. Dani menoleh sedikit melihat ke belakang. Kosong, jok belakang kosong. Ia langsung menghentikan motornya mendadak membuat suara rem mencicit dan roda berputar di atas aspal basah. Ia berbalik sepenuhnya. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, dari arah samping kanan, Dani merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Lembut, dingin. Ketika ia menoleh, perempuan itu sudah duduk di belakang lagi, seperti tidak pernah berpindah tempat. Tapi kali ini rambutnya menyingkap sedikit, memperlihatkan kulit wajahnya yang pucat seperti kertas dan matanya hitam legam, tanpa bola mata. Dani hampir menjatuhkan motornya kalau saja tidak cepat-cepat menghadap ke depan dan menarik napas panjang. "Astagfirullah, astagfirullah," ucapnya berulang kali. "Maju saja mas, nanti belok kiri." Suara itu berubah, lebih dalam, lebih menyeramkan. Tapi Dani tidak punya pilihan lain. Kakinya gemetar, namun ia tetap melanjutkan perjalanan. Motor bergerak menyusuri jalan gelap tanpa lampu. Kabut semakin tebal, dan tidak ada satupun kendaraan lain yang melintas. Beberapa kali Dani mencoba melirik spion, dan setiap kali ia lakukan itu, cermin hanya memperlihatkan bayangannya sendirian. Ia mulai menggumamkan doa dalam hati meskipun kata-katanya terbata. Ia bukan orang yang rajin ibadah, tapi malam itu ia benar-benar merasa hidupnya terancam. Setelah beberapa kilometer, Dani melihat papan Jalan Melati. Tapi anehnya, jalan itu tidak seperti Jalan Melati yang ia tahu. Jalan itu sempit, hanya muat satu mobil kecil, dan di sisi kanan kirinya hanya ada rumah-rumah tua yang sudah lapuk. Beberapa di antaranya tampak terbengkalai. Tumbuhan liar menjalar dari dinding dan pagar besi berkarat. "Nomor 21, yang itu," kata si penumpang, sambil menunjuk ke sebuah rumah tua bercat putih pudar, dengan pagar kayu setengah roboh dan halaman yang penuh semak. Dani berhenti tepat di depan pagar rumah itu. "Mbak, sudah sampai?" Ia menoleh ke belakang. Kosong lagi. Dan kali ini suara perempuan itu terdengar tepat di telinganya, tanpa ada wujudnya. "Terima kasih, Mas Dani." Dani terlonjak dari motornya, jatuh ke tanah yang becek. Ia terduduk, napas tersengal, dan pandangannya kabur karena hujan yang terus mengguyur. Perlahan, pintu rumah itu terbuka sendiri. Seorang nenek tua muncul, mengenakan kebaya kusam dan kain batik. Rambutnya disanggul, dan matanya menatap Dani tajam dari kejauhan. "Kamu yang nganterin cucu saya ya?" kata si nenek dengan suara serak dan lambat. Dia sudah lama nggak pulang. Dani tidak bisa menjawab. Mulutnya kaku. Pandangannya berputar dan tubuhnya mulai limbung.
Suara hujan kini terdengar semakin jauh. Suara si nenek, suara perempuan tadi, suara bisikan, semua bercampur menjadi gema di dalam kepalanya. Lalu semuanya gelap. Dani terbangun dalam keadaan tubuh menggigil. Matanya terbuka perlahan, memandangi langit-langit kayu yang tampak lapuk dan penuh sarang laba-laba. Aroma apek dan debu memenuhi udara. Ia mendapati dirinya terbaring di atas dipan kayu tua, hanya beralaskan tikar lusuh. Suara detak jam tua terdengar jelas di sudut ruangan, berdetak lambat namun menghantui. Butuh beberapa detik bagi Dani untuk menyadari bahwa ia tidak sedang berada di rumahnya. Ia bangkit dengan gerakan pelan, menahan rasa pusing yang menyambar di kepala. Sekeliling ruangan itu tampak seperti rumah tua zaman Belanda, dengan jendela-jendela besar yang tertutup kain putih kekuningan. Angin dingin menyusup lewat celah-celah kusen jendela, menggoyangkan tirai seperti tangan-tangan halus yang bergerak sendiri. Seketika ia teringat dengan sosok perempuan yang ia antar malam tadi. Wajah pucat itu, mata hitam itu, suara nenek yang menanyakan cucunya. Dani kembali merasakan sensasi dingin menjalar dari tengkuk hingga ke kaki. Ia mencoba berdiri, namun lututnya goyah. "Mas, sudah bangun ya?" Suara itu datang dari balik pintu kayu yang perlahan terbuka. Nenek tua berkerudung kelabu yang semalam sempat ia lihat kini berdiri di ambang pintu. Tangannya gemetar membawa nampan berisi segelas teh dan sepiring singkong rebus. Wajahnya tampak keriput, tapi sorot matanya tajam dan penuh pengamatan. Dani mundur sedikit, bersandar pada dinding. Ia mencoba bersuara, namun tenggorokannya kering. "Nenek siapa? Ini rumah siapa?" Sang nenek melangkah masuk perlahan, meletakkan nampan di meja kecil dekat dipan. "Ini rumah saya. Mas pingsan di depan pagar, kehujanan. Saya bawa masuk. Motornya saya amankan di teras. Kunci masih saya simpan." Dani masih belum menjawab. Matanya menyapu ruangan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain si nenek. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara radio, tidak ada suara ayam, bahkan tidak terdengar suara serangga malam. Seolah rumah itu berada di dunia yang berbeda. "Cucu saya, Nina, dia yang Mas anterin kan?" Dani meneguk ludah. Tangannya meremas celana panjangnya yang lembab. Ia berusaha mencari jawaban. "Iya, Nek. Tapi dia hilang di motor saya. Saya nggak tahu kemana perginya." Senyum samar muncul di wajah nenek itu. Ia duduk perlahan di kursi goyang tua, menghela napas panjang sebelum berkata, "Nina memang sudah lama pergi, Mas Dani." Digri kalimat itu menggedor jantung Dani. "Apa maksudnya, Nek?" Nenek itu memandang Dani lekat-lekat lalu mengalihkan pandangan ke jendela yang tertutup tirai. "Nina meninggal 7 tahun yang lalu. Kecelakaan waktu pulang dari kampus. Jenazahnya nggak pernah ditemukan. Terakhir katanya dia naik ojek. Tapi mas ojeknya nggak pernah balik. Cuma motornya yang ketemu, tergeletak di pinggir kuburan tanah kusir." Dani membeku. Ia merasa napasnya terhenti. Matanya membelalak tak percaya. "Selama ini," lanjut si nenek, "setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang bilang suka ada ojek yang datang ke depan rumah saya. Tapi nggak pernah ada penumpangnya. Hanya suara motor. Lalu pagi-pagi motornya hilang." Dani ingin bangun dan kabur, tapi tubuhnya terasa berat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, meski udara di sekitarnya sangat dingin. "Nenek," Dani berbisik lirih, "tadi malam saya benar-benar nganter dia. Saya lihat dia, saya dengar suaranya." "Mas Dani," potong si nenek. Nadanya berubah menjadi datar dan serius. "Kamu bukan orang pertama yang ngalamin ini." Suasana hening sejenak. Hanya suara kayu berderak dari atap dan detak jam tua yang kini terasa semakin lambat. "Nina selalu minta pulang, tapi dia nggak pernah bisa sampai rumah. Saya udah doain tiap malam. Saya taruh foto-fotonya. Saya kirim doa, tapi dia tetap balik. Mungkin karena dia masih ada urusan yang belum selesai." Dani menggigil. Suara si nenek terdengar seperti gumaman dari balik kabut. "Apa maksudnya urusan yang belum selesai, Nek? Coba Mas lihat sendiri." Si nenek berdiri perlahan, lalu menunjuk ke lemari tua di sudut ruangan. Dani ragu, namun akhirnya bangkit dengan langkah berat. Ia membuka lemari itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya
tergantung jaket hoodie abu-abu yang sama persis dengan yang dikenakan perempuan semalam. Di bawahnya ada tas ransel kecil dengan gantungan boneka beruang putih. Dani mengambilnya perlahan, membuka resletingnya. Di dalamnya ada buku catatan harian. Di halaman pertama tertulis, nama, Nina, Fakultas Psikologi, Uaya semester 4. Dani membalik halaman-halaman itu, lalu menemukan lembar yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Hari ini aku ketemu driver ojek online yang baik, namanya Dani. Dia ngajak ngobrol sepanjang jalan, tapi hujan turun deras, dan semuanya jadi gelap. Dani menjatuhkan buku itu. Ia mundur dengan napas memburu. "Nek, ini nggak mungkin." Si nenek menatapnya lalu perlahan berkata, "Kamu harus antrin dia pulang, Mas Dani, malam ini juga. Kalau enggak, dia akan terus nyari." Seketika angin kencang bertiup dari jendela. Tirai melambai-lambai. Lampu ruangan mendadak berkedip. Dani memegang kepala. Kepalanya seperti dipenuhi bisikan. "Antar aku pulang. Pulang. Jalan Melati, rumahku nomor 21. Suara itu bukan berasal dari luar. Suara itu muncul dari dalam kepala Dani. Ia menatap sang nenek dengan mata penuh kebingungan. "Tapi, bukannya ini rumah nomor 21? Nenek itu menunduk. "Dulu iya, tapi sekarang rumah ini kosong. Saya hanya datang kalau malam. Rumah ini tidak berpenghuni sejak Nina meninggal. Saya tinggal di kampung seberang. Rumah ini sudah ditinggalkan. Tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada siapa-siapa di sini, Mas." Dani mulai merasa perutnya mual. Ia menoleh ke sekeliling. Dinding rumah yang tadi tampak biasa kini tampak berjamur. Lantai kayu yang ia injak basah, seperti terkena genangan. Bau busuk menyengat tiba-tiba tercium dari arah dapur. Udara berubah menjadi pengap dan dingin. Nenek itu berdiri. "Cepatlah, Mas, sebelum tengah malam. Kalau tidak, dia akan ikut kamu selamanya." Tiba-tiba pintu rumah terbuka dengan keras. Angin menerobos masuk. Dani memejamkan mata menahan rasa takut yang membuncah. Ketika ia membukanya kembali, si nenek sudah tidak ada. Yang ada hanya bayangan perempuan berambut panjang, berdiri di ambang pintu dengan tubuh basah kuyup dan senyum lebar tak wajar menunjukkan deretan gigi penuh darah. "Mas Dani." Tubuh Dani limbung dan suara motor terdengar dari luar rumah. Tapi tak satu pun suara manusia. Hanya gemuruh mesin tua yang menggelegar di tengah sunyi. Dani melangkah keluar dari rumah tua itu dengan langkah kaku dan tubuh gemetar. Malam masih pekat. Kabut tebal menggantung rendah di antara pohon-pohon tua yang tumbuh di sekitar rumah. Udara menusuk tulang, dan suara jangkrik pun seakan enggan terdengar di tempat seperti ini. Motor matiknya sudah terparkir di halaman rumah, tertutup embun dan daun-daun kering yang seolah ditiupkan angin dari dunia lain. Lampu depan motornya menyala sendiri, seolah menyambutnya kembali. Dan ketika ia mendekat, suara klik dari kontak yang berputar terdengar nyaring di antara sunyi. Kontak itu bergerak sendiri. Dani menelan ludah. Tangan kirinya gemetar saat menyentuh stang motor. Tapi ia tahu ia harus menyelesaikannya. Harus mengantarkannya pulang. Ia naik ke motor dan menarik napas dalam-dalam. Jalan Melati, nomor 21. Suara itu kembali terdengar di kepalanya. Lembut, tapi dingin. Seolah berasal dari balik liang lahat. Begitu gas diputar, motor itu melaju tanpa komando. Jalanan yang ia lewati bukan jalanan biasa. Tidak ada lampu jalan. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada suara kehidupan. Semua jalan tampak lebih gelap dari biasanya. Seolah cahaya enggan menyinari daerah itu. Setiap kali Dani ingin berhenti dan membalikkan arah, tangannya terasa seperti terkunci di stang. Motor terus bergerak, melewati ganggang sempit dan pertigaan yang entah mengarah kemana. Beberapa kali Dani melihat bayangan orang berdiri di pinggir jalan. Tapi setiap ia menoleh, bayangan itu menghilang. Menyisakan udara yang semakin dingin dan bau tanah basah yang menusuk. Ketika ia melewati jalan yang dipenuhi pohon beringin besar, motor tiba-tiba berhenti. Mesin mendadak mati dan kabut tebal menutupi seluruh pandangan. Dani turun dari motor dengan langkah goyah. Ia melihat ke sekeliling. Sebuah gang kecil terlihat di samping kiri. Gang itu tidak terlihat dari arah jalan tadi. Jalanan tanah dengan paving rusak, penuh genangan dan rerumputan liar. Di ujung gang,
tampak samar sebuah rumah tua berwarna biru pudar, dengan pagar besi berkarat dan pintu kayu yang setengah terbuka. Nomor 21, angin berdesir melewati leher Dani membawa bisikan lirih. Sudah dekat, Dani berjalan perlahan ke arah rumah itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk terus maju. Tapi sesuatu yang lain mendorongnya lebih kuat dari belakang. Saat ia menyentuh pagar, pagar itu berderit membuka sendiri, dan aroma anyir darah langsung menyambar dari dalam rumah. Halaman rumah itu dipenuhi daun kering dan mainan anak-anak yang sudah hancur. Sebuah boneka kecil tanpa kepala tergeletak di dekat pot bunga. Dinding rumah dipenuhi jamur dan retakan besar. Di jendela sebelah kanan ada sesuatu yang bergerak cepat, tapi ketika Dani menoleh, tak ada apapun di sana. Ia naik ke beranda rumah. Pintu kayu yang menganga mengundangnya masuk. "Assalamualaikum." Suara Dani nyaris tak terdengar, tercekat oleh rasa takut yang semakin menumpuk. Tapi tidak ada jawaban. Langkahnya memasuki rumah itu perlahan. Di dalam, suasana lebih gelap. Bau busuk bercampur aroma dupa menyeruak kuat. Ia melihat sekeliling. Ruang tamu penuh debu, dengan kursi-kursi tua yang terbalik dan meja kecil berisi foto-foto yang sudah lapuk. Di salah satu figura foto, Dani melihat wajah Nina. Ia mendekat, memandangi foto itu. Di bawah foto itu tertulis, Nina R. Azahra, lahir 1997, hilang 2018. Tangan Dani gemetar saat menyentuh figura itu. Seketika suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Langkah pelan tapi pasti. Seperti seseorang berjalan mengenakan gaun panjang yang terseret lantai kayu. Dani menoleh ke tangga tua yang mengarah ke lantai 2. Di ujung tangga bayangan perempuan berdiri. Rambut panjang menutupi wajah. Gaun putih basah. Dan di tangannya ia membawa helm hijau dengan logo perusahaan ojek online. "Nina," bisikan itu terdengar seperti suara dirinya sendiri, tapi ia tidak sadar telah mengucapkannya. Bayangan itu perlahan berjalan turun. Langkah demi langkah membuat lantai berderit nyaring. Dani mundur, tapi tubuhnya membeku. Perempuan itu kini berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Wajahnya tetap tertutup rambut panjang. Tiba-tiba perempuan itu mengangkat wajahnya. Dani nyaris berteriak. Wajah itu rusak. Kulitnya mengelupas. Bola matanya hanya satu. Yang satunya hitam kosong. Mulutnya sobek hingga ke pipi dan darah terus menetes dari hidungnya. "Aku belum sampai rumah." Perempuan itu menjatuhkan helm di hadapan Dani, lalu perlahan menunjuk ke ruang belakang rumah. Sebuah pintu kayu berwarna hijau tua tampak menganga, menampakkan lorong gelap di dalamnya. Dani menggenggam helm itu, menahan muntah yang hampir keluar. Tapi ia tahu ia harus mengikutinya. Lorong itu panjang dan lembab. Dindingnya dipenuhi foto-foto hitam putih yang sudah kabur. Lampu-lampu gantung berkedip sendiri, dan di ujung lorong ia melihat sebuah ruangan kecil dengan cahaya lilin yang berkelip. Di tengah ruangan terdapat altar kecil. Di atasnya tergolek benda yang dibungkus kain putih. Di sebelah altar duduk seorang lelaki tua berpeci hitam dengan mata terpejam, seperti sedang berzikir. Ketika Dani melangkah mendekat, lelaki tua itu membuka matanya. "Sudah waktunya, Nak Dani." Suara lelaki tua itu pelan, tapi dalam. Seolah ia telah lama menunggu. "Waktunya apa, Pak?" tanya Dani dengan suara bergetar. Dia harus pulang, tapi bukan ke rumah ini. Pulangnya ke tempat semestinya. Sudah terlalu lama dia terjebak di antara dua dunia. Dani menatap tubuh yang terbaring di altar itu. Ketika ia mendekat dan menarik kain putih itu perlahan, ia melihat wajah Nina yang sama seperti saat hidup, namun dingin, pucat, dan tidak bergerak. "Letakkan helm itu di kepalanya," ujar lelaki tua itu pelan. Dengan tangan gemetar, Dani meletakkan helm hijau itu di kepala Nina. Saat helm menyentuh kepala mayat itu, cahaya lilin langsung padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Kemudian terdengar suara napas berat, nafas yang datang dari belakang Dani. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Lalu terdengar suara pelan dari arah altar. "Terima kasih, Mas Dani." Cahaya lilin menyala kembali. Tapi kini altar kosong. Tidak ada tubuh, tidak ada helm, tidak ada lelaki tua.
Dani berdiri sendiri di ruangan itu, dan ketika ia menoleh ke pintu lorong, ia melihat pantulan bayangan dirinya. Dengan sosok perempuan di belakangnya tersenyum dalam bayangan kaca yang retak. Setelah keluar dari rumah nomor 21 di Jalan Melati, Dani tidak langsung pulang. Langkah kakinya lunglai, tubuhnya lemas seakan tidak memiliki tulang. Ia duduk di atas motornya yang kini tampak basah, padahal tak ada hujan. Malam masih menggantung gelap, tapi kini suasana terasa lebih dingin, seolah setiap udara yang ia hirup membawa aroma tanah dan kematian. Ia menyalakan motor, mencoba melupakan semua yang barusan ia alami. Tapi ketika mesin menyala dan lampu depan motor memancar, ia tertegun. Di spion motor, ia melihat bayangan seseorang duduk di jok belakang. Tidak ada suara, tidak ada getaran, tapi sosok itu ada di sana. Diameter menatap ke depan. Rambut panjangnya jatuh menutupi wajah, dan gaun putihnya terlihat lembab seperti habis keluar dari kuburan. Dani tak menoleh. Ia hanya menutup mata, menggigit bibir, dan membiarkan motor melaju kembali, berharap semuanya adalah ilusi belaka. Namun, saat melintasi pertigaan yang ia lewati sebelumnya, tiba-tiba motor bergetar keras. Lampu jalan padam bersamaan. Udara mengental seperti kabut. Dani menghentikan motor dan perlahan menoleh ke belakang. Kursi belakang kosong, tapi bau anyir masih menggantung. Ia memalingkan wajah ke depan dan hampir menjerit ketika melihat seorang perempuan berdiri tepat di depan motornya. Rambut panjang, mata kosong, wajah pucat. Bukan Nina, tapi perempuan lain, lebih tua. Wajahnya penuh luka seperti bekas terbakar. "Antar aku pulang." Suara itu serak, penuh dendam, terdengar langsung di kepala Dani. "Siapa kamu?" tanya Dani lirih, napasnya tercekat. Perempuan itu mendekat, tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Tubuhnya melayang perlahan, seolah tidak terikat pada dunia ini. "Rumahku di Jalan Mawar, ujung Gang Mati." Dani ingin kabur, tapi tubuhnya terkunci. Tangannya menempel pada stang motor, dan kakinya menekan pedal gas tanpa sadar. Motor itu melaju sendiri lagi, membawa Dani ke tujuan yang tidak ia kehendaki. Sepanjang perjalanan, Dani melihat jalanan berubah menjadi asing. Rumah-rumah yang ia kenal tiba-tiba hilang. Lampu-lampu padam satu persatu saat ia lewati. Jalanan yang sebelumnya sibuk, kini sepi total. Bahkan suara angin pun lenyap. Hanya suara ranting yang patah sesekali dari kejauhan, seperti ada yang sedang berjalan mengikutinya. Ketika akhirnya sampai di Jalan Mawar, Dani hampir tidak percaya bahwa tempat itu benar-benar ada. Gang sempit itu dipenuhi pohon-pohon liar dan pagar rumah yang sudah berkarat. Jalanannya penuh lumpur dan tak ada satu rumah pun yang tampak berpenghuni. Tapi di ujung gang ada satu rumah tua berdiri. Lampu temaram dari dalamnya menyala, seolah menunggu seseorang pulang. "Sudah sampai," bisik perempuan itu dari belakang. Dani menoleh perlahan. Kali ini ia melihat wajahnya lebih jelas. Wajah yang rusak oleh luka bakar. Kulitnya mengelupas, matanya hanya satu, dan bibirnya sobek dengan darah yang sudah mengering. Perempuan itu tersenyum samar, lalu turun dari motor. Tanpa benar-benar menyentuh tanah, ia melayang perlahan menuju rumah tua itu, lalu berhenti di depan pintu. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong gelap dengan cahaya merah samar di dalamnya. Sebelum masuk, perempuan itu menoleh sekali lagi ke arah Dani. "Terima kasih, kau selamatkan aku dari penyesalan." Dan dengan satu langkah terakhir ia menghilang ke dalam rumah. Pintu menutup sendiri dengan bunyi keras. Dani mematung. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi ia belum sempat menarik napas lega ketika sebuah notifikasi dari aplikasi ojek online kembali berbunyi di ponselnya. Penumpang berikutnya telah menunggu. Tujuan, kuburan tua Cipaku. Jantung Dani berdegup kencang. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel. Dia tahu, kali ini dia tidak bisa menghindar. Dengan napas terengah, ia menekan tombol terima pada aplikasi. Dan seperti dikendalikan sesuatu, motornya berbalik arah dan melaju kembali. Jalanan kini semakin sunyi. Tak ada satupun cahaya rumah di sepanjang perjalanan. Hanya kegelapan, kabut, dan suara langkah gaib yang terus terdengar dari belakang. Ketika ia sampai di depan gerbang kuburan tua Cipaku,
Jam menunjukkan pukul 2.45 dini hari. Kuburan itu luas dan gelap. Pagar besi tua yang berderit membuka sendiri ketika Dani menghampirinya. Di dalam, puluhan nisan berdiri miring. Pohon-pohon Kamboja menunduk berat, seolah meratapi sesuatu. Angin malam bertiup membawa aroma dupa dan tanah basah. Di antara nisan-nisan itu, Dani melihat seorang wanita tua berdiri diam. Pakaiannya seperti kain kafan yang sudah menguning. Matanya tajam menatap Dani, dan jemarinya yang panjang menunjuk ke sebuah batu nisan besar di pojok kanan. Dengan langkah berat, Dani mendekat. Di batu nisan itu tertulis, Siti Maimunah, wafat 1973, mati dibakar warga karena dituduh memelihara tuyul. Dani merasakan hawa panas menyengat tiba-tiba, seperti ada api yang membakar kulitnya dari dalam. Dari balik pohon Kamboja, sosok hitam kecil dengan mata merah menyala muncul perlahan. Ia berlari cepat mengelilingi Dani, berputar-putar sambil tertawa cekikikan. Dani mundur ketakutan, tapi langkahnya terhenti ketika seorang nenek muncul tepat di hadapannya. Wajahnya penuh luka, lidahnya panjang menjulur keluar, dan matanya tak berkedip. Kau, yang bisa melihat kami semua, kau, yang harus menyelesaikan tugas kami. Dani berteriak, tapi tidak ada suara keluar dari mulutnya. Udara di sekelilingnya lenyap, semua cahaya padam. Dan dalam kegelapan itu Dani merasakan sesuatu masuk ke dalam tubuhnya. Sesuatu yang dingin, kuat, dan penuh dendam. Ketika ia membuka mata kembali, ia sudah duduk kembali di atas motornya. Tapi kini ponselnya memunculkan notifikasi baru. Penumpang berikutnya telah menunggu. Keringat dingin bercucuran. Dani mencoba menolak, tapi tombol tolak di aplikasi tidak bisa ditekan. Hanya ada satu pilihan, terima. Tangannya bergerak sendiri menekan tombol itu, dan motor kembali menyala. Tapi Dani tahu ini belum berakhir. Pagi belum juga menyingsing. Kabut pekat masih menyelimuti kawasan kuburan tua Cipaku saat Dani membelokkan motornya ke arah barat. Ia tidak tahu pasti kemana ia melaju. Jalanan berubah seperti labirin dan ponselnya tak menunjukkan arah pasti. Yang tertulis hanyalah satu kalimat, ikuti suara yang memanggilmu. Angin berdesir aneh, membawa bisikan samar yang terdengar seperti suara perempuan menangis. Kadang seperti anak kecil merengek, kadang seperti seseorang yang sedang sekarat. Dani tidak lagi bisa membedakan dunia nyata dengan dunia gaib. Semua batas seakan telah kabur. Motor itu akhirnya berhenti sendiri di sebuah jalan sempit yang penuh akar pohon menonjol dari tanah. Di sisi kanan jalan ada sebuah bangunan tua nyaris roboh dengan papan kayu bertuliskan samar, bekas puskesmas Cipaku. Bangunan itu gelap, kumuh, dan tampak sudah lama tak terpakai. Namun dari dalamnya terdengar dentingan logam seperti rantai digesekkan. Dani menelan ludah, menatap bangunan itu lekat-lekat. Entah kenapa ada sesuatu dalam dirinya yang memaksa kaki ini untuk melangkah masuk. Pintu kayu puskesmas itu terbuka dengan sendirinya saat ia mendekat. Di dalamnya bau busuk bercampur obat-obatan lama menyergap hidung. Ruangan dipenuhi meja periksa berkarat, ranjang berdebu, dan dinding yang penuh coretan tak jelas. Di pojok ruangan ada satu pintu besi. Ketika Dani menyentuh gagangnya, hawa dingin menyergap hingga ke tulang. Perlahan pintu itu terbuka, dan dari baliknya tercium bau mayat yang menyengat. Di dalam ruangan sempit itu, Dani melihat sebuah peti mati kayu terbuka setengah. Tiba-tiba suara terdengar dari dalam peti. Antarkan aku. Suara itu lirih, lembut, tapi penuh penderitaan. Dani mendekat pelan. Dalam gemetar, ia mengintip isi peti. Di dalamnya terbujur seorang gadis kecil mengenakan seragam sekolah dasar. Matanya terbuka menatap langsung ke arah Dani. Kulitnya pucat kebiruan, tapi mulutnya bergerak. Tolong antar aku pulang. Aku hilang waktu pulang sekolah. Dani terdiam. Kakinya seperti tertancap. Anak itu duduk perlahan dari posisi berbaring, lalu berdiri dalam peti. Tubuhnya kaku, tapi matanya tetap menatap dengan tatapan memohon. Aku masih di jalan waktu itu. Aku diculik, dan mereka tak pernah temukan aku. Ia turun dari peti. Langkah kakinya seperti tidak menyentuh tanah.
Dani hanya bisa mundur perlahan saat gadis kecil itu melangkah ke arahnya. "Tolong aku, bawakan aku ke rumahku di desa Gunung Leutik." Seketika layar ponsel Dani menyala sendiri, memperlihatkan alamat lengkap. Dusun Karanganyar, desa Gunung Leutik. Jaraknya puluhan kilometer, tapi anehnya baterai ponselnya tetap utuh dan sinyalnya penuh. Dani kembali menaiki motor, dan gadis kecil itu sudah duduk di belakang. Tangannya memeluk erat pinggang Dani. Dingin tubuhnya seperti es, membuat punggung Dani menggigil. Sepanjang perjalanan, Dani mulai melihat pemandangan yang tak biasa. Di pinggir jalan, beberapa sosok tak dikenal berdiri diam menatap ke arahnya. Ada yang mengenakan kain kafan, ada yang berlumuran darah, ada juga yang hanya tinggal tengkorak. Tapi Dani sudah tak bisa menghentikan motor. Gasnya bergerak sendiri. Jalanan menjadi makin asing. Pepohonan seperti menutup jalan, membuat suasana makin gelap meski hari mulai pagi. Tiba-tiba gadis kecil di belakang Dani bicara dengan nada pelan. "Mereka semua ingin ikut, tapi hanya aku yang kau lihat. Karena aku yang paling dulu menunggu." Dani menelan ludah. Ia menoleh perlahan dan jantungnya hampir copot dari dadanya. Di belakang gadis kecil itu kini duduk sosok-sosok lain. Entah sejak kapan mereka ikut naik. Ada 4, 5, bahkan lebih. Mereka bertumpuk, duduk diam di jok belakang Dani. Wajah mereka rusak, tubuh mereka hancur, tapi mata mereka semua menatap Dani. Aku cuma tukang ojek," bisik Dani putus asa. Tapi suara mesin motor makin nyaring, jalanan makin terjal, dan kabut makin tebal. Ketika mereka sampai di desa Gunung Leutik, waktu menunjukkan pukul 4.30 pagi. Desa itu masih sunyi. Kabut menggantung berat di setiap sudut jalan. Dani berhenti di depan sebuah rumah tua berdinding papan. Rumah itu tampak reot tapi bersih, ada lentera kecil menyala di terasnya. Gadis kecil itu turun dari motor. Sosok-sosok lainnya menghilang seperti asap. Hanya dia yang masih berdiri. Ia menatap rumah itu sejenak, lalu berlari kecil ke arah pintu. Pintu terbuka. Seorang ibu tua keluar dengan mata sembab. Ia tertegun melihat gadis kecil itu berdiri di depannya. "Putri, anakku, Putri." Gadis kecil itu tersenyum. "Mak, aku pulang." Tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya lembut. Sosoknya perlahan menghilang di pelukan sang ibu. Hanya suara isak tangis dan keharuan yang tertinggal. Dani duduk di atas motornya. Tubuhnya menggigil hebat. Tapi untuk pertama kalinya malam itu ia merasakan sedikit kelegaan. Namun, saat ia akan menyalakan motor dan kembali pulang, ponselnya kembali berdering. Notifikasi baru muncul. Penumpang berikutnya, Jalan Cendrawasih nomor 13, belakang bekas bioskop tua. Dani menatap layar itu lama. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, layar ponselnya berubah menjadi hitam. Dan dari spion motornya, ia kembali melihat seseorang duduk di belakangnya. Kali ini, bukan anak kecil. Seseorang dengan tubuh besar, kepala botak dan leher yang digorok hingga hampir putus, tengah menatap Dani dari belakang sambil tersenyum menyeringai. Tanpa bisa menggerakkan tubuhnya sendiri, Dani kembali memutar arah. Dan perjalanan ke dunia kematian kembali dimulai. Dani tak tahu bagaimana dirinya bisa sampai ke Jalan Cendrawasih nomor 13. Yang ia tahu, motornya seperti memiliki kehendak sendiri. Roda terus melaju tanpa kendali dan udara di sekelilingnya berubah semakin dingin. Sepanjang jalan, lampu-lampu jalanan meredup, lalu mati satu persatu. Ponsel di dashboard hanya menampilkan satu kata dalam layar hitamnya. "Tunggu di belakang bioskop." Bangunan tua yang pernah menjadi bioskop kini tampak seperti raksasa tua yang terkapar, kusam, penuh lumut dan retak di sana-sini. Pelang besar bertuliskan Cendrawasih Theater menggantung miring hampir jatuh. Dindingnya dipenuhi coretan anak jalanan dan iklan-iklan mistis. Halaman belakang bioskop itu dikelilingi oleh tembok tinggi yang sebagian telah runtuh. Dani turun dari motor dengan tubuh gemetar. Langkahnya terhenti saat mendengar suara langkah berat mendekat dari arah bayangan. Keluarlah seorang pria bertubuh besar, mengenakan jaket kulit robek dan celana loreng.
Wajahnya seperti pernah terbakar. Tapi yang paling membuat nyali Dani hampir rontok adalah kondisi lehernya. Menganga seperti digorok pakai pisau berkarat, menyisakan tulang putih menyembul dari sela daging yang hancur. Tapi pria itu masih berdiri dan tersenyum. "Namaku Rahmat, antar aku pulang," katanya dengan suara dalam dan serak. Seakan tiap kata ditarik dari dasar kubur. Dani terpaku, tapi pria itu melangkah perlahan dan duduk di jok belakang motornya. "Ayo, jalan. Kita ke Sukamaju, lewat jalur lama." Jalur lama yang dimaksud adalah jalan tua yang konon telah ditutup karena sering terjadi kecelakaan misterius. Jalannya berkelok, menembus hutan kecil dan tebing curam, serta tidak ada lampu penerangan sedikit pun. Dani sempat menolak, tapi Rahmat menunduk mendekatkan wajah ke telinganya. Uap dingin keluar dari mulutnya saat dia berbisik, "Kalau kau menolak, aku akan tinggal di motormu selamanya." Tanpa berkata lagi, Dani menarik gas. Motor melaju menembus kegelapan malam yang pekat dan sunyi. Namun, perjalanan mereka kali ini terasa seperti menembus dimensi berbeda. Jalan yang mereka lewati bukan hanya gelap, tapi juga dipenuhi kabut aneh yang menggantung rendah. Suara burung malam berubah menjadi rintihan dan tangisan yang terdengar dari balik pepohonan. Di tengah perjalanan, Dani melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Puluhan orang berdiri di pinggir jalan, semua diam, tatapan kosong. Mulut mereka bergerak-gerak namun tak bersuara. Ada yang menggenggam kepala sendiri, ada yang berjalan tanpa kaki, ada pula yang seolah terbakar namun tetap hidup. Mereka korban kecelakaan, bisik Rahmat dari belakang tanpa ditanya. "Dulu aku supir angkot. Jalan ini dulu jalur favorit, tapi aku suka ugal-ugalan. Sampai suatu malam aku ngebut minuman keras, truk di depan." Rahmat diam sejenak. Lehernya yang robek mengeluarkan bunyi seperti napas bocor dari peluit rusak. 14 penumpang tewas, termasuk aku. Tapi aku tak pernah dijemput. Arwahku masih tersesat di belakang bioskop itu, sampai kau datang. Dani semakin panik. Motor mulai bergetar. Angin mendadak menjadi seperti gelombang panas. Dari kaca spion, Dani melihat sesuatu yang mustahil. Sosok Rahmat perlahan membelah menjadi dua bayangan. Satu tetap duduk di belakang, satunya lagi berdiri di depan mereka di tengah jalan. Dani mengerem keras. Motor berhenti beberapa meter dari sosok Rahmat kedua yang berdiri di jalan. "Berhenti!" teriaknya keras. Rahmat yang duduk di belakang Dani tertawa pelan. "Itu adalah aku yang belum selesai." Dani kini berada di antara dua Rahmat. Satu dengan wajah tenang dan mata berkaca-kaca. Satu lagi dengan wajah marah. Mata merah menyala dan tangan menggenggam sesuatu yang berkilat. Pisau. Pisau karat berlumur darah. Tanpa aba-aba, sosok Rahmat di depan melemparkan pisau itu ke arah Dani. Tapi entah bagaimana, waktu seperti melambat. Pisau itu menembus angin, tapi justru berbalik menghantam sosok Rahmat yang duduk di belakang Dani. Sosok itu menjerit. Tubuhnya bergetar hebat dan perlahan mulai mencair seperti lilin meleleh. Sementara itu, sosok Rahmat di depan perlahan berubah wujud. Lehernya menutup, wajahnya menjadi bersih. Ia tersenyum tenang. "Kau telah membebaskanku." Lalu tubuhnya pun perlahan memudar, berubah menjadi asap tipis yang menguap ke langit. Dani hanya bisa duduk di atas motornya, terengah. Jantungnya berdetak kencang, namun tubuhnya terasa ringan. Tapi saat ia berpikir semuanya sudah usai, notifikasi ponselnya kembali menyala. Kali ini tidak ada alamat, hanya sebuah kalimat. "Satu penumpang lagi, yang menunggumu sejak awal." Dani menatap layar ponsel itu lama, nafasnya tertahan. Lalu perlahan, ia merasakan seseorang naik di belakangnya, tapi tidak terasa dingin, tidak juga menyeramkan, justru terasa hangat dan familiar. Seseorang yang pernah ia kenal, seseorang yang telah lama hilang dari hidupnya, seseorang yang seharusnya sudah mati. Motor kembali menyala, dan perjalanan pun berlanjut. Dani mengerem perlahan. Suara rem menggigit aspal yang basah oleh embun malam. Ia duduk kaku di atas motornya, mencoba menolak semua kemungkinan yang merayap dalam pikirannya. Tapi rasa itu terlalu kuat.
Kehangatan yang datang dari penumpang di belakangnya seperti membakar kenangan lama yang telah lama ia kubur. Tak berani menoleh, Dani hanya bisa bertanya dengan suara serak, "Siapa kamu?" Dan jawabannya datang dalam suara lembut yang memecah hatinya. "Aku Rina, Bang." Dunia Dani runtuh seketika. Rina, adik kandungnya yang meninggal 5 tahun lalu akibat tabrak lari di depan rumah mereka. Sejak kejadian itu, Dani tenggelam dalam rasa bersalah. Ia yang menyuruh Rina membeli jajanan malam itu. Ia yang terlambat membuka pagar saat Rina pulang. Dan ia yang menemukan tubuh adiknya sudah tergeletak di jalan dengan darah menggenang di sekitar kepala mungilnya. Tubuh Dani berguncang hebat. Tangisnya meledak begitu saja. Tapi Rina, sosok di belakangnya, justru memeluk pinggangnya erat, seolah menenangkannya. "Sudah waktunya, Bang. Aku hanya ingin kita pulang bareng. Sekali saja." Kata-kata itu menggema dalam batin Dani. Ia masih tidak percaya, tapi sentuhan itu begitu nyata. Pelukannya hangat, nafasnya teratur. Bahkan Dani bisa mencium wangi sabun khas yang dulu sering dipakai Rina. Sabun anak-anak berbentuk beruang. Tanpa berkata lagi, Dani menarik gas perlahan. Motor melaju kembali melewati jalan gelap yang kini tampak lebih tenang. Awan-awan bergeser, memperlihatkan bulan purnama yang menggantung pucat di langit malam. Tapi ada yang ganjil. Jalanan itu bukan jalur biasa. Dani mulai mengenali suasana sekeliling. Bukan dari peta atau GPS, tapi dari ingatan. Pohon jambu besar di sebelah kiri. Warung tua dengan lampu remang yang sudah tak buka sejak dulu. Bahkan ada lapangan kecil dengan ring basket karatan di sudut jalan. "Ini jalan pulang kita," gumam Dani lirih. "Iya, Bang. Aku cuma pengen lihat rumah sekali lagi." Seketika air mata Dani kembali jatuh. Tangannya bergetar di setang motor. Tapi ia tak berhenti. Motor terus melaju ke arah sebuah gang sempit yang dipenuhi pohon Kamboja. Di ujungnya berdirilah sebuah rumah kecil dengan cat putih yang mulai kusam. Rumah mereka. Lampu teras menyala. Gorden berwarna biru tua tampak sedikit terbuka. Dani menghentikan motor di depan pagar. Ia menatap ke dalam rumah dan melihat ibunya duduk di kursi bambu, mengayun pelan, memandangi langit. Air mata mengalir dari sudut matanya. Dani tahu ibunya masih menunggu. Menunggu anak perempuan kecil yang tak pernah kembali. Perlahan Rina turun dari motor. Tapi saat kakinya menyentuh tanah, tubuhnya mulai bercahaya lembut. Wajahnya menatap Dani penuh sayang. Ia tersenyum. "Terima kasih, Bang. Sekarang aku bisa pulang." Tubuh Rina berubah menjadi kabut putih yang menguap perlahan. Tapi sebelum sepenuhnya hilang, ia mengucapkan satu kalimat terakhir. "Jangan salahkan diri sendiri lagi, aku bahagia." Lalu dia menghilang. Bersamaan dengan itu, suara azan subuh menggema dari kejauhan, mengguncang batin Dani yang hancur dan hangat dalam waktu bersamaan. Namun kedamaian itu hanya berlangsung sesaat. Ponsel Dani kembali bergetar. Layarnya menyala dengan terang menyilaukan. "Terakhir, aku yang dulu kau tolak." Tanpa sempat berpikir, Dani melihat layar ponsel itu berkedip dan memunculkan koordinat lokasi. Jalur itu menuju ke sebuah daerah yang sudah lama ia lupakan. Tempat yang ia hindari. Desa Blimbing, di pinggir hutan Gunung Karang. Tempat terakhir yang menjadi saksi atas kejadian mengerikan yang pernah ia alami semasa kuliah, saat menjadi tukang ojek paruh waktu di daerah sana. Tempat di mana Dani dulu pernah meninggalkan seorang penumpang misterius karena ketakutan. Waktu itu ia pikir ia berhasil kabur. Ternyata tidak. Dani menarik nafas dalam-dalam. Dadanya sesak. Tapi kini ia tahu ini belum selesai. Belum akan selesai sampai semuanya dituntaskan. Motor kembali dinyalakan. Dani pun melaju menuju satu babak terakhir yang akan membuka semua misteri yang telah membelenggu hidupnya selama ini. Dani memasuki desa Blimbing saat senja mulai merayap. Semburat jingga merona di langit yang gelap. Udara dingin dan bau tanah basah menusuk hidungnya. Motor melaju perlahan menembus jalanan berdebu yang sudah jarang dilalui kendaraan. Hatinya dipenuhi ketegangan yang hampir membuatnya sesak. Ponsel di dashboard bergetar, menampilkan sekali lagi koordinat yang sama. Lokasi itu adalah sebuah rumah tua di ujung desa, di pinggir hutan yang lebat dan sunyi.
Dani menginjak rem, berdiri dari motornya, dan melangkah mendekat ke pintu rumah. Dari balik jendela pecah yang berdebu, ia bisa melihat sosok samar seseorang duduk di kursi goyang. Wajahnya tertutup bayangan, tapi aura yang memancar sangat kuat dan menyeramkan. "Kenapa kau datang kembali, Dani?" Suara itu terdengar serak dan berat, membuat bulu kuduk meremang. Dani mengumpulkan keberanian. "Aku datang untuk menyelesaikan semuanya, untuk mengakhiri penderitaan kita." Bayangan itu tertawa sinis, suara yang membekukan darah. "Kau pikir ini mudah? Aku telah menunggumu bertahun-tahun." Tiba-tiba bayangan itu bangkit. Sosoknya berubah menjadi penumpang pertama yang pernah Dani tolak dulu malam itu. Wajahnya berubah menjadi sosok menyeramkan. Matanya merah menyala, tangan memegang rantai besi berkarat. Dani melangkah mundur, jantungnya berdegup kencang. Tapi ia tahu inilah saatnya menghadapi ketakutan yang selama ini membelenggu hidupnya. "Maafkan aku menyesal." Seketika itu juga, angin berhembus kencang. Rantai di tangan sosok itu berderit nyaring. Tapi cahaya mulai muncul dari tubuh Dani, menyelimuti sekelilingnya. Tiba-tiba, sosok menyeramkan itu terdiam. Tubuhnya bergetar hebat, dan satu persatu bayangannya mulai memudar, larut dalam cahaya yang semakin terang. "Terima kasih," suara itu bergema samar. "Kau sudah membebaskan kami." Rumah itu pun runtuh perlahan. Tanah bergetar, dan hutan yang sunyi menjadi terang oleh cahaya pagi yang mulai menembus celah pepohonan. Dani terjatuh ke tanah, merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia tahu beban di dadanya sudah terangkat. Tidak ada lagi penumpang gaib yang menghantuinya. Motor di sebelahnya menyala, siap membawanya pulang. Dengan langkah mantap, Dani menaiki motornya dan menatap langit yang kini cerah. Perjalanan panjang yang penuh ketegangan dan misteri telah berakhir. Dani menghela napas panjang, siap menyambut hari baru dengan hati yang bebas dan jiwa yang damai. Alhamdulillah, itulah akhir dari kisah nyata yang berjudul Tukang Ojek Online yang Membawa Penumpang Gaib. Sebuah cerita yang bukan hanya mencekam dan penuh ketegangan, tapi juga menyimpan pesan yang sangat dalam bagi kita semua. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia saja. Di balik mata yang tak bisa melihat, ada makhluk-makhluk lain yang juga hidup berdampingan dengan kita. Jangan pernah meremehkan hal-hal gaib, dan jangan juga melupakan bahwa setiap perbuatan baik maupun buruk akan kembali pada diri kita sendiri. Dani, sang tukang ojek online, akhirnya bisa keluar dari teror penumpang-penumpang gaib, bukan karena kekuatan atau keberaniannya semata, tapi karena ia belajar menghadapi ketakutan, menyesali kesalahan masa lalu, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketulusan hati, doa, dan keberanian menghadapi kenyataan akan selalu membawa kita pada jalan keluar, seberat apapun masalah yang kita hadapi. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Buat sahabat-sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe channel Misteri Tejo, saya doakan selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari gangguan jin dan setan, dilimpahkan rezekinya, dan dilunaskan segala hutangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di kisah nyata misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.